Hai guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini, pertama-tama gue mohon maaf dulu karena beberapa video terakhir gue itu selalu ngebahas handphone dari Samsung. Karena menurut gue kayak lagi dapet marketnya gitu loh. Terutama untuk Samsung Galaxy S20 series, yang dimana itu tuh gue beli dengan keadaan minus sedikit, yaitu minus layar gremet. Nah, selama gue ikutin Samsung Galaxy S20 series yang ada minus gremetnya, kayaknya kali ini gue mulai sadar nih, kalau minus gremet itu adalah emang masalah yang sering banget dialami sama Samsung Galaxy S20 series. Kebetulan gue lagi ada juga Samsung Galaxy S20 yang ada minus gremetnya, dan HP ini tuh gue dapetin di marketplace online Tokopedia dengan harga cuma 2,5 juta aja. So di video kali ini gue bakal bahas lebih lanjut apakah Samsung Galaxy S20 yang ada minus gremetnya ini tuh worth it buat teman-teman beli. So buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja check this out. Alright, first of all kita mungkin bakal bahas HP ini mulai dari sektor desainnya dulu. Kalau ngomongin soal desainnya, HP ini mungkin teman-teman udah lihat ya, desainnya tuh kayak begini. Dan menurut gua kalau seandainya HP ini mungkin teman-teman lihat secara desain, mungkin teman-teman bakal ngeliat HP ini sebagai HP yang punya desain kurang gitu menarik. HP ini kalau seandainya gua lihat dari sektor desainnya kurang lebih tuh mirip sama Samsung Galaxy A series di tahun 2020 lalu, dimana HP ini tuh punya desain yang bisa dibilang tuh hampir tanpa karakter sama sekali. Palingan kalau seandainya teman-teman cek bagian depannya aja, di sini tuh baru kelihatan HP ini tuh adalah HP flagship, dimana satu-satunya identitas flagship di HP ini tuh cuman ada di bagian desain layarnya aja yang punya desain layar melengkung. Sisanya overall HP ini tuh kelihatan polosan aja. Meskipun emang kalau seandainya teman-teman pegang HP ini secara langsung, HP ini tuh menurut gua punya material yang solid nih, yaitu frame aluminium plus bodi berbahan dasar kaca. Kelebihan lainnya pun HP ini tuh punya ukuran yang kompak sehingga layarnya ini tuh enak buat dipakai dengan satu tangan. Dan ngomongin soal layarnya sendiri, mungkin kita bakal senggol nih mengenai spesifikasi yang dibawa oleh layarnya Samsung Galaxy S20 ini. Untuk layarnya sendiri, Samsung Galaxy S20 pakai spek layar 6,2 inch Dynamic AMOLED 2X, yang dimana untuk resolusinya sendiri, HP ini tuh udah memiliki resolusi Quad HD Plus dengan refresh rate up to 120Hz. Tapi dengan catatan aja, refresh rate 120Hz ini tuh cuma bisa dipakai di resolusi Full HD Plus sama HD Plus aja. Karena kalau seandainya teman-teman pakai resolusi Quad HD Plus, refresh rate-nya itu maka cuma bisa mentok sampai 60Hz aja. Nah, ngomongin soal kualitas layarnya sendiri yang tadi gue bilang ada minus gremetnya, sebenarnya lagi-lagi ini minus gremetnya nggak gitu ketara banget ya, karena HP-HP yang gremet tuh mostly gremetnya nggak sering-sering muncul. Jadinya kalian tuh masih bisa nikmatin kualitas layar dari Samsung Galaxy S20 ini yang kelihatan keren banget. Cuman dengan catatan aja, gue punya tips sedikit nih. Kalau seandainya kalian tuh pengen gremetnya ini tuh nggak ngeblank jadi green screen ataupun widescreen, gue saranin kalian buat selalu nyalain fitur Always On Display yang ada di Samsung Galaxy S20 ini. Karena setelah gue pelajari lebih lanjut, minus gremet ini tuh akhirnya bakal berujung green screen ataupun widescreen. Meskipun green screen ataupun widescreen yang terjadi di HP ini tuh bisa dibilang nggak permanen. Tapi buat jaga-jaga aja buat kalian pengen beli HP ini, maka Always On Display-nya tuh wajib banget buat dinyalain, supaya kalian tuh bisa tetap nikmatin kualitas layar dari Samsung Galaxy S20 ini tuh yang emang bagus banget. Nah, berlanjut ke sektor berikutnya, yaitu mengenai dapur pacu dari Samsung Galaxy S20 ini. Sebenarnya kalau seandainya kita lihat dari sektor dapur pacunya, HP ini tuh masih oke banget nih buat dipakai di tahun 2022 ini. HP ini tuh dibekali dengan chipset Exynos 990 yang ditemani dengan RAM 8GB serta storage 128GB, yang dimana dengan kombinasi tersebut, HP ini tuh berhasil ngasilin skor Antutu sebesar 639.000. Tentu aja secara experience-nya HP ini tuh untuk sehari-hari masih ngebut banget, dimana untuk kegiatan sehari-hari seperti chatting ataupun sosmed bisa dilibas dengan mudah sama Samsung Galaxy S20 ini. Kalau seandainya teman-teman suka gaming pun, HP ini menurut gue juga masih cukup mumpuni, dimana selama gue pakai HP ini gue udah tes dengan dua game andalan gue, yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact, dan kedua game tersebut bisa running dengan cukup lancar di Samsung Galaxy S20 ini. Cuma untuk Genshin Impact, gue saranin kalian buat download dulu game plugins yang ada di Galaxy Store, supaya untuk performanya bisa kalian kontrol dan bisa lebih lancar lagi waktu kalian lagi mainin Genshin Impact. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yang bikin HP ini kurang gitu worth it, yaitu di sektor baterainya.
Menurut gua sektor baterai ini adalah sektor yang perlu jadi concern kalian nih. Karena menurut gua baterai 4000 mAh yang ada di HP ini tuh bisa dibilang boros banget. Bahkan menurut gua baterainya ini tuh lebih boros dibandingkan Samsung Galaxy S22 yang punya baterai lebih kecil. Dimana Samsung Galaxy S20 ini tuh nggak bisa nih kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini untuk 1 harian penuh. HP ini tuh untuk SOT-nya cuma bisa mentok di angka 3 sampai 4 jam aja. Dan sama gue pakai HP ini tuh perlu banget nih buat dicas 2 kali sehari supaya bisa dipakai untuk 1 harian penuh. Jadinya mungkin sektor baterai ini tuh perlu banget jadi concern kalian kalau seandainya pengen beli Samsung Galaxy S20 ini. Dan kalau seandainya emang kalian tuh pengen pakai Samsung Galaxy S20 series, mending gue saranin kalian buat pakai yang seri Plus atau Ultra aja nih. Ketimbang kalian itu pilih Samsung Galaxy S20 yang versi kecil. Oke, lanjut ke sektor berikutnya yang bikin gua sebenarnya rekomendasiin banget kalian buat beli HP ini di tahun 2022, yaitu adalah sektor kameranya. HP ini menurut gua di tahun 2022 bisa dibilang tuh masih bersaing banget nih untuk hasil-hasil fotonya, karena menurut gua tuh masih oke banget. Untuk spesifikasinya sendiri, HP itu memiliki kamera utama sebesar 12 megapiksel yang ditemani juga dengan kamera telefoto 64 megapiksel serta ultrawide sebesar 12 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri, HP itu dibekali dengan kamera depan sebesar 10 megapiksel. Dan so far menurut gua untuk hasil fotonya, HP ini tuh masih bersaing banget dengan smartphone-smartphone yang ada di tahun 2022 ini. Hasil fotonya menurut gua tuh HP ini masih cukup detail dengan HDR yang oke banget. Dan karakter warnanya pun gue juga suka, karena HP ini tuh punya karakter warna yang vivid khas HP flagshipnya Samsung. Untuk ultrawide maupun telefotonya pun menurut gua juga udah cakep banget. Begitu juga untuk kamera selfie-nya, menurut gua 10 megapiksel di kamera depannya ini tuh udah cukup nih untuk kebutuhan selfie kalian sehari-hari. Hasil foto kamera depannya ini tuh menurut gua cukup tajam dengan warna yang cukup natural. Begitu juga untuk fitur portrait dan juga night mode juga udah cukup bagus nih untuk kamera depannya Samsung Galaxy S20 ini. Lalu balik lagi ke kamera belakang, hasil fotonya juga menurut gue cukup bagus untuk foto low light. Dimana menurut gue fitur night mode-nya ini tuh cukup versatile nih, karena bisa dipakai di ketiga lensa yang ada di HP ini. Hasil fotonya pun menurut gue juga udah cukup bagus dengan efek night mode yang gak gitu lebay. Sehingga untuk hasil fotonya menurut gue Samsung Galaxy S20 ini tuh masih bisa banget buat teman-teman andalin di tahun 2022 ini. Nah, berlanjut ke sektor videografi dari Samsung Galaxy S20 ini, gue sebenarnya bisa dibilang cukup suka ya sama hasil videonya Samsung Galaxy S20 ini, karena HP ini tuh bisa ngerekam di 4K 60fps dengan hasil yang tajam dan juga stabil banget. Ditambah lagi sebenarnya HP ini tuh juga memiliki perekaman hingga resolusi 8K 24fps. Cuman sama kayak Samsung Galaxy S20 itu hasilnya tuh menurut gue nggak gitu usable banget nih, karena frame rate-nya tuh patah-patah meskipun hasilnya tuh udah cukup stabil. Lalu untuk rekaman kamera depannya sendiri, HP ini juga bisa ngerekam sampai 4K 60fps. Ya untuk tes perekamannya di sini tuh udah gue coba dan teman-teman langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy S20. Dan kali ini gue pakai resolusi tertingginya ya, yaitu di perekaman mentoknya di 4K 60fps. Kira-kira kayak gini hasilnya. Kalau menurut gue sih agak kurang itu stabil. Tapi kira-kira menurut kalian gimana untuk stabilisasinya sama audionya? Langsung aja kalian lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Seperti yang di awal gue tadi bilang, HP itu dibanderol dengan harga 2,5 juta untuk minus yang kayak gue punya. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini dalam keadaan yang nggak minus, HP ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 3-4 jutaan kalau seandainya dalam kondisi normal. Menurut gua dengan harga tersebut, HP ini tuh masih cukup worth it buat teman-teman beli. Karena meskipun HP ini tuh ada minusnya, tapi jujur selama gua pakai HP ini, minusnya tuh bisa dibilang jarang banget muncul. Even saat muncul pun menurut gua juga kalian kayak nggak bakal notice banget. Keuntungan lainnya menurut gua layar gelembet ini juga nggak ngubah tone warna kayak HP green screen. Dan untuk fungsi lainnya pun kalian juga masih bisa nikmatin nih, kayak Samsung Galaxy S20 yang nggak ada minusnya.
Kalian itu masih bisa ngerasain One UI yang enak banget di HP ini. Dan untuk performa serta kameranya pun menurut gue juga udah oke banget buat dipakai di tahun 2022 ini. Fitur-fitur lainnya seperti NFC, wireless charging, dan dual stereo speaker serta IP68 juga masih tersedia. Sehingga secara overall HP ini bisa gue bilang cukup worth it kalau seandainya kalian tuh pengen nyobain Samsung flagship S series. Tapi di saat yang sama kalian juga nggak peduli sama ukuran baterai HP ini yang emang kecil. Jadinya gue bisa cukup rekomendasiin kalian kalau seandainya kalian tuh pengen beli Samsung Galaxy S20 dalam keadaan gremet. Cuman ingat pesan gue yang tadi yang di awal gue bilang, HP ini tuh always on display-nya harus tetap nyala. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Samsung Galaxy S20 yang punya minus gremet. Like kalau seandainya kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.